Coba renungkan. 5 tahun lo lakukan hal yang sama, lo fokus sama bakat lo, atau 5 tahun lo pindah-pindah profesi. Mana yang lebih bagus hasilnya? Halo bos, dalam video ini gue mau menjawab salah satu pertanyaan dari channel gue, yang ada di channel gue itu 2 hari lalu. Namanya Ali Husni. Dia menanyakan begini, bakat gue apa ya om? Sampai saat ini gue belum tahu bakat gue apaan. Bicara soal bakat, sering kita, mungkin ada beberapa dari kita nggak ngerti apa ya bakat gue, apa sih kemampuan gue. Padahal gue sering ngomong dalam video-video gue bahwa kita harus menemukan bakat kita. Satu hal yang pasti, satu hal yang gue percaya adalah setiap manusia dilahirkan pasti memiliki bakat yang unik, pasti memiliki bakat. Tidak ada orang dilahirkan di dunia ini tidak punya bakat apa-apa, itu nggak ada. Jadi setiap orang pasti punya bakat. Nah, persoalannya adalah kita sering begini. Dulu waktu setiap kita pertama kali mengerjakan sesuatu, ya, setiap kita pertama kali atau hari pertama mengerjakan sesuatu, pasti kita kayak antusias. Weh, yoi men, yoi bos, gue mau kerjain ini nih. Misalnya pertama kali kita masuk dulu waktu kecil, pertama kali kita masuk SD, wah kita kayaknya antusias tuh, gila gue akhirnya sekolah juga nih, keren. Atau pertama kali masuk SMP, begitu juga pada saat SMA, begitu juga kita pertama kali kuliah, wah ini jurusan sesuai dengan yang gue mau nih, ini gue suka. Atau pertama kali memasuki kantor baru, weh, kita tuh kayak excited, dan kita tuh lalu mengatakan pada diri kita, gua akan masuk hari ini dan gua akan jadi jagoan dan akan jadi pemenang. Semangat. Itu pertama kali kita memasuki atau melakukan suatu pekerjaan. Tetapi persoalannya adalah di tengah jalan. Di tengah jalan tuh seringkali kita sudah berjalan 1 tahun melakukan hal yang sama, ataupun bahkan 2 tahun melakukan hal yang sama di karir yang sama, kita mulai tuh ada ragu. Berat juga ya mau sukses begini. Kalau misalnya kita buka toko terus baru jalan 1 tahun kita udah langsung ngomong, wah gak laku ya, berat juga ya. Kemudian kita ke distract, mulai ada keraguan muncul dalam pikiran kita. Padahal itu sebenarnya semangat, padahal awalnya itu sebenarnya kita semangat melakukannya, dan bahkan dari kecil kita sudah pengen jadi dokter. Dari kecil kita semua punya cita-cita, saya mau jadi dokter, saya mau jadi penyanyi, saya mau jadi pelukis, saya mau jadi tentara. Tapi di tengah jalan, lu baru menjalankan 2 tahun dan ada hambatan, lu langsung mundur, dan mulai deh ada masuk pikiran lu tuh mulai ragu sama bakat lu atau sama hal yang lu antusias tadinya, lu mulai hilang rasa percaya diri lu. Dan kemudian orang-orang mulai masuk deh tuh, omongan-omongan teman-teman deket lu itu atau orang-orang sekitar lu atau web atau apapun itu mengatakan bahwa lu cobain deh. Zaman now, zaman sekarang nih bos, lagi musimnya digital bos, lu cobain deh. Nah, mulai deh lu berpindah. Tadinya lu berkarir, lu sebagai seorang sales, 2 tahun lu merasa nggak maju, kemudian lu pindah berkarir menjadi seorang, let's say, internet marketing. 2 tahun menjalani internet marketing, lu juga nggak menemukan apa-apa, lu pindah lagi. Karir lu menjadi seorang, let's say, engineer atau akuntan atau administrasi, dan seterusnya selama terus menerus lu lakukan hal itu. Jadi lu nggak percaya diri, tidak menjalankan hal yang sama, tidak mendalami suatu bidang tertentu yang tadinya awalnya cita-cita lu tidak dalami itu. Ya, bayangkan, itu bukan hidup yang baik loh. Ya, bayangkan selama 10 tahun nih, kalau sekarang lu lagi di tengah-tengah kondisi seperti itu, berarti lu akan pindah lagi, dan 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian lu sudah menjalani, selamat, lu sudah menjalani 4 profesi yang berbeda, tetapi di level yang rendah. Ya, bagaimana mungkin lu bisa sukses? Orang sukses itu namanya saja udah orang sukses, namanya aja orang yang fenomenal. Orang yang fenomenal, dia memiliki bakat dan dia asah terus menjadi yang terbaik. Dia lakukan, dia fokus lakukan hal yang sama sepanjang hidupnya. Lu kira pebasket, let's say siapa ya, pebasket Kobe Bryant, lu kira dia pertama kali masuk dia punya bakat jadi pemain basket?
Terus lo kira dia punya mau main basket cuman begitu aja, di hari pertama dia langsung nembak masuk terus? Enggak men, dia itu coba terus, dia latih, dia asah. Ya, dia punya bakat, dia temukan, tapi dia lakukan itu sepanjang masa. Dan lo kira selama karirnya dia itu tidak ada mengalami kegagalan? Enggak, dia ada berapa tembakan, ada berapa tembakan yang nggak masuk, tapi dia latih terus, Coba lo bandingkan hidup lo ketika lo stay fokus pada bakat lo, pada cita-cita lo dulu waktu kecil, atau pada saat lo keluar kuliah. Pada saat lo lulus kuliah, lo pasti kita semua punya cita-cita. Lo fokuslah mengembangkan bakat itu. Lo fokus mengembangkan bakat itu. Mana yang lebih baik? Coba renungkan. 5 tahun lo lakukan hal yang sama, lo fokus sama bakat lo, atau 5 tahun lo pindah-pindah profesi. Mana yang lebih bagus hasilnya? Ya, ingat, ketika bakat lo jalankan, oke, kita ambil peak, lo mau menjadi seorang dokter. Ketika lo mau menjadi seorang dokter, ya, ini sesuatu yang lo obses. Ini sesuatu yang memang lo cita-citakan dari kecil. Ketika lo menjadi seorang dokter, lalu lo jalan 2 tahun, lalu lo ini kan sudah naik level. Ya, dari lu masa kuliah lalu lu coba bekerja 2 tahun di rumah sakit, ini kan sudah naik level. Ada banyak kasus baru, ada banyak teknologi baru, ada banyak ilmu pengetahuan baru yang mesti lu update di otak lu dan lain sebagainya. Ya lu juga mesti update. Ya, semakin tinggi level lu harus digging, lu kayak menggali ya. Lu cuman menggali tanah, lu cuman menggali itu cuman 1 meter, habis itu lu loyo, lu capek. Padahal lo harus menggali lebih dalam lagi supaya lo menjadi yang terbaik. Kalau lo buka toko handphone, ada banyak handphonenya, lo pelajarin handphonenya. Lo bagaimana lo pelajarin lokasi-lokasi yang bagus bagaimana. Lo pelajarin bagaimana jualan online. Lo pelajarin bagaimana menjual handphone lo melalui internet atau apapun itu. Tapi lo gali lebih dalam. Ingat, bakat lo ada. Coba lu merenung, lu mojok di kamar lu sekarang merenung, lu apa mimpi lu dari awal? Yakinlah, jangan berdasarkan, oh ini bener apa enggak, ini sukses apa tidak, ini berhasil apa tidak. Orang selalu mikir bagaimana kalau gua gagal. Orang selalu mikir pingin menang, pingin jawara, pingin jago, pingin kaya dan lain sebagainya. Ketika lu jalankan sebuah bakat lo, ketika lu jalankan sebuah mimpi lo, atau pekerjaan atau karir yang rela lu jalankan hari demi hari, walaupun dibayarnya sedikit, itu dia passion lo. Lu punya bakat, lakukan itu, fokus sama bakat lo dan gali lebih dalam. Ingat, tidak bisa lu menjadi sukses kalau lu cuma menjalani 4. Jangan sampai 5 tahun ke depan lu bisa jalanin macam-macam, bisa 4, bisa lebih banyak profesi, tetapi cuma di level yang paling sederhana, level yang rendah. Dan itu tidak akan mendapatkan kepuasan dalam diri lu. Jadi bos, mulai sekarang yakinlah sama bakat lo. Bakat lo itu, kalaupun gini, jangan berpikir kita untuk, kalau lu tidak bisa menang, kalau lu selalu berpikir menang, atau lu tidak merasa tidak mampu bisa menang, kita rubah cara pikirnya. Oke, gue nggak menang, ya kan? Itu semua pemain sepak bola. Itu kalau main itu kan 11 lawan 11 tuh. Kalau tiap hari ada beberapa pertandingan, kalau tiap hari dia cuma mikirin menang, dia loyo. Ya, lebih baik kita coba mikir gini. Oke, gue menang sama kalah, gue nggak peduli. Tapi yang gue pastikan, gue outwork them. Gue bisa lebih banyak kerja daripada mereka. Kenapa? Karena ini mimpi gue, ini hidup gue, ini cara gue. Gua nggak mau tahu, pokoknya menurut gua ini yang benar dan ini yang obses. Gua akan dalami lebih dalam apa yang menjadi mimpi gue. Gua akan terus belajar sepanjang hidup gue demi mimpi gue. Gua akan gali lebih dalam sehingga gua bisa mencapai level yang sangat di atas standar, sehingga bisa mencapai level yang sangat tinggi. Kenapa bos? Karena ini bakat gue. Yakin sama bakat lo. Semua orang punya bakatnya masing-masing. Fokus sama bakat lo. Thank you bos.